Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perhatian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di antara tanda sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara khusus dan kepada umatnya secara umum adalah memberikan ilmu yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tauhid, dan juga mengingatkan tentang bahayanya lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Di antara sekian banyak pelajaran yang pernah Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu ketika Nabi SAW dan para sahabat selesai menunaikan salat subuh secara berjamaah di Hudaybiyah, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menghadapkan tubuhnya ke hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah ada di antara kalian yang tentunya tidak ada di antara para sahabat yang mengetahui apa yang telah Allah firmankan semalam? Nabi bertanya pada mereka, apakah ada di antara kalian yang mengetahui apa yang Allah firmankan semalam? Apa yang Allah turunkan semalam? Perkataan apa yang Allah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang antusias dalam ilmu. Mereka berkata pada Nabi SAW, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka adalah sekumpulan manusia yang pernah Allah hadirkan di atas permukaan bumi ini, yang sangat haus dengan ilmu untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, yang terus menuntut ilmu sepanjang usia mereka di atas permukaan bumi ini. Dan Nabi SAW terus mengajarkan ilmu kepada mereka. Kapanpun dan dimanapun Nabi berikan ilmu pada mereka sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai salat, Nabi SAW berkata pada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang Allah firmankan semalam? Maka para sahabat mengatakan, kami tidak mengetahui. Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala rabbukum, Allah semalam berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Sebuah hal yang sangat penting, yang hal ini banyak disepelekan oleh manusia. Sangat penting hal ini.
Sebagian kita mengira dan menduga ilmu dasar dalam agama ini adalah ilmu membaca Al-Quran. Ya, itu bagian dari ilmu. Tapi ilmu dasar dalam agama ini adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, yang menyebabkan amal diterima atau tidak diterima. Perhatikan pertanyaan dan jawaban ketika Nabi SAW di dalam majelisnya dihadiri oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril bertanya, akhbirni anil Islam. Kabarkan, beritahu saya tentang Islam. Perhatikan jemaah, apa yang disebut oleh Nabi rukun Islam. Maka ini jadi dalil kata para ulama, pelajaran dasar orang Islam adalah mempelajari rukun Islam. Tidak tertutup kemungkinan orang mahir dalam berbagai macam disiplin ilmu, ketika dia tidak menguasai rukun Islam, tidak tertutup kemungkinan dia jatuh dalam kesyirikan. Di antara yang pernah dibahas oleh para ulama, contohnya misalnya firman Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Quranul Karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah, ikrar dari lisan kita, kita menyembahnya. Hanya kepada Allah, ikrar dari lisan kita, kita akan minta pertolongan. Tapi nyatanya dalam hidup sehari-hari, banyak orang atau banyak makhluk yang kita serahkan ibadah itu kepadanya. Kepada siapa kita berharap dalam hidup ini? Apakah hanya Allah benar-benar tempat kita berharap? Kepada siapa kita berlindung dalam hidup ini? Apakah benar-benar hanya pada Allah kita berlindung? Nyatanya banyak sebab-sebab yang kita jadikan tempat kita berlindung, yang pada hakikatnya sebab tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Yang pada hakikatnya sebab-sebab tidak bisa menentukan sesuatu sedikit pun. Kita harus punya sebab, tapi kita tidak boleh bergantung pada sebab. Kita harus punya wasilah, tapi kita tidak bisa bergantung dengan wasilah. Kita harus bergantung tetap kepada Rabbul Alamin, Allahu Jalla Jalaluhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu disingkap dan ada yang perlu diberitahu dan ada yang perlu dievaluasi. Ada yang perlu dipastikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka orang-orang terbaik. Mereka belajar tauhid. Hari ini kita tidak fokus dengan pelajaran yang bernama tauhid. Kita tidak bisa bedakan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Allah berfirman dalam Al-Quran, terkadang memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, dan terkadang dia perkenalkan dirinya sebagai ilah. Terkadang dia perkenalkan dirinya sebagai Rabb yang memiliki asma wa sifat. Dan kita tidak bisa membedakan ayat-ayat ini. Tidak tertutup kemungkinan terbuka lebar seseorang jatuh dalam kesyirikan ketika dia tidak mempelajari rukun Islam. Walaupun dia mahir dalam berbagai macam disiplin ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tidak mengetahui apa yang Allah firmankan semalam. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah semalam berfirman di pagi hari ini setelah salat subuh, ada seorang yang tetap dalam kondisi beriman dan kafir terhadap bintang. Dan ada seseorang yang di pagi hari ini telah berubah
status menjadi seorang kafir. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam mengatakan, melanjutkan sabdanya, menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Man qala mutirna bifadlillahi fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Semalam kita telah diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tandanya becek. Dan siapa yang berkata dengan lisannya, Allah telah menurunkan kita hujan dengan sebab rahmatnya, karunia-Nya, Allah yang berikan kita hujan, maka ucapan ini menjadikan status seseorang tetap beragama di dalam Islam, karena dia menisbatkan satu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Dia pulangkan kepada satu-satunya zat yang bisa menurunkan air itu. Tauhid rububiyah. Dia meyakini dia tidak libatkan semua sebab-sebab. Dia tidak libatkan mendung, dia tidak libatkan tempat, dia tidak libatkan waktu. Dia hanya mengatakan mutirna bifadlillah, titik. Dia tidak berkata mendung, dia tidak libatkan gelap, dia tidak libatkan tempat, waktu, dan lain sebagainya. Dia hanya mengatakan mutirna bifadlillahi, titik. Kita semalam telah diberikan hujan oleh Allah. Selamat. Dia selamat. Wa man qala mutirna binau'in kada wa kada. Dan siapa yang berkata semalam kita telah diturunkan hujan, kita telah diberikan hujan oleh berbagai macam sebab-sebab akan turun hujan dari bintang A, B, C dan seterusnya, dan berbagai macam sebabnya. Bintang tidak ada satupun yang bisa menurunkan hujan. Awan tidak ada satupun yang bisa menurunkan hujan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menurunkan dan menahan air itu, kecuali hanya Dia Jalla Jalaluh. Itulah tauhid rububiyah. Bagian dari tauhid rububiyah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Allah yang telah menurunkannya. Dan jika dikaitkan dengan sebab-sebab, maka ini yang harus dikhawatirkan. Ini yang harus diantisipasi. Dan ini banyak beredar di antara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang tidak mengerti, yang tidak bisa membedakan antara pelaku dan sebab. Siapa yang memberi Anda kesehatan? Allah, titik. Siapa yang memberikan Anda rizki? Allah, titik. Siapa yang memberikan Anda kehidupan? Allah, titik. Tidak dikaitkan dengan berbagai macam sebab. Karena sebab pada hakikatnya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Sedikit pun tidak. Ketika sebab menghasilkan manfaat, karena itu dikehendaki oleh pencipta alam ini. Sebaik-baiknya sebab jika tidak dikehendaki oleh pencipta alam semesta ini, maka dia tidak bisa menghasilkan manfaat dan dia tidak bisa mencegah mudarat. Oleh karena itu tidak bisa dan tidak dibenarkan seseorang bertawakal kepada sebab, bergantung dalam hidupnya kepada sebab. Silakan cari sebab-sebab terbaik.
tapi tetap bergantung dan bertawakal kepada Rabbul Alamin yang punya kuasa tunggal untuk menentukan sesuatu bermanfaat atau tidak bermanfaat di tangan Dia Jalla Jalaluhu. Maka Allah tidak suka dengan perkataan ini, jemaah. Allah tidak menyukainya. Nabi mengajarkan bicara. Kadang kita menyepelekan bicara. Nabi mengajarkan cara bicara dari Allah langsung. Tidak boleh manusia mengkaitkan, melibatkan apapun dan siapapun terhadap kemampuannya Allah. Titik Allah. Tidak boleh dikaitkan dengan berbagai macam sebab-sebab. Apalagi sampai diyakini sebab itulah yang menjadikan sesuatu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang disampaikan, semoga jadi pelajaran untuk kita semua. Bahwasannya tauhid butuh perincian. Tauhid butuh waktu khusus kita memberikannya untuk mempelajarinya. Dalam rangka mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, dalam rangka menjauhi kesyirikan, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Tidak ada manfaat sedikit pun amal yang dilakukan oleh seorang hamba ketika cacatnya dalam masalah tauhid. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang tentunya sahabat jauh lebih baik dari kita semua. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, umrahnya, baca Qur'annya, kita yakini mereka unggul di atas kita. Imran radhiyallahu taala anhu di suatu hari bertemu dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Nabi melihat satu hal yang belum dia lihat sebelumnya pada diri Imran. Dia menggunakan gelang terbuat dari tembaga. Kemudian Nabi bertanya, untuk apa gelang itu? Klarifikasi terlebih dahulu sebelum dijatuhkan hukum. Tabayun terlebih dahulu. Buat apa gelang itu dipakai? Maka setelah Imran memberikan jawaban kenapa gelang itu dipakai, dia bilang untuk menjaga tangannya, kulitnya dari penyakit. Maka tujuan dipakainya adalah untuk melindungi dirinya dari penyakit. Maka Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, copot. Copot. Gelang itu tidak menambah buat antum kecuali kelemahan. Karena bertawakal kepada apapun akan menjadikan seseorang lemah. Karena selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Sedikit pun tidak bisa. Maka bertawakal kepada siapapun dan apapun pada selain Allah lemah. Maka Nabi katakan copot. Gelang itu tidak menambah buat antum kecuali kelemahan. Karena antum bergantung pada yang lemah. Apapun dia, siapapun dia, selain Allah lemah, copot. Maka Nabi memerintahkannya untuk mencopotnya.
Siapapun yang bergantung kepada pekerjaannya lemah. Suatu hari pekerjaannya merosot, hancur hidupnya, galau hidupnya. Siapa yang bergantung pada orang tuanya mati, hancur hidupnya, bingung mau ngapain. Siapa yang bergantung pada perdagangannya, siapa yang bergantung pada perusahaannya, lemah. Suatu hari Allah uji, hancur. Suatu hari Allah uji, hilang, menurun, hancur dia. Stres. Karena dia telah bergantung pada makhluk yang merupakan sumber kelemahan. Silakan mencari wasilah-wasilah yang terbaik dalam menjalani hidup ini. Tapi jangan pernah bergantung pada wasilah. Maka Imran diperintahkan oleh Nabi untuk mencopotnya. Dan setelah itu Nabi mengatakan SAW, kalau gelang itu ada di tangan antum dan antum mati, Allah takdirkan antum mati, tidak akan berbahagia selama-lamanya. Hapus puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, dan dari amal-amal yang lainnya dengan sebab gelang. Oleh karena itu tidak dapat tidak jamaah, tidak dapat tidak kalau sahabat-sahabat Nabi mereka belajar tauhid sampai Nabi mati sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi meninggal dunia, beberapa waktu sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi ajarkan tauhid kepada para sahabat. Nabi berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku seperti kuburan para nabi yang lainnya." Yang kuburan para nabi yang sebelumnya, sebelum beliau SAW, menjadi tempat-tempat dilakukan ibadah. Beberapa saat Nabi belum meninggal dunia, di saat tauhid menjadi karakter mereka, terdengarlah di telinga Nabi, di Yaman ada Dzul Khulasah, satu berhala yang mulai ada orang menyembahnya kembali setelah dulu direndahkan, setelah dulu dipudahkan. Dzul Khulasah mulai naik kembali, maka terdengar telinga, maka Nabi panggil sahabat orang Yaman, ta'al. Diutus beberapa sahabat yang berasal dari Yaman, antum pergi ke Yaman, hancurkan Dzul Khulasah itu. Menjelang wafat, Nabi orang yang tidak pernah bisa diam dengan kesyirikan. Beliau selalu menyampaikan bahkan sampai detik-detik sebelum beliau meninggal dunia. Karena tidak ada ampun jemaah. Tidak ada ampun. Rabbul Alamin yang mengatakan, Innallaha la yaghfiru. Allah tidak berkenan mengampuni. Allah tidak berkenan untuk mengampuni siapa yang mati di atas kesyirikan. Siapa yang meninggal di atas kesyirikan. Tetapi ketika dosa itu dosa-dosa selain kesyirikan masih ada potensi untuk diampuni oleh Allah Jalla Dzikruhu jika dia menghendakinya. Tapi dia telah memberikan pernyataan untuk dirinya sebagai zat yang maha pengampun. Dia katakan, saya tidak ampuni. Innallaha la yaghfiru. Saya tidak ampuni. Allah tidak mengampuni. Ketika seorang hamba datang menjumpainya dengan kesyirikan. Tidak perlu banyak kesyirikan itu. Satu ucapan, satu perbuatan bisa menggugurkan amal-amal kita. Hatta Allah mengatakan pada Nabi yang mulia alaihi wasallam, la in asyrakta, kalau pelaku kesyirikan itu antum, dan itu tidak akan pernah mungkin. Allah andai-andai jika pelaku kesyirikan itu antum, yaitu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, la yahbatanna amaluk, Allah akan hapus, tidak peduli Muhammad itu utusannya, Allah hapus. Apalagi dengan kita. Oleh karena itu, berilah waktu dalam hidup ini untuk mempelajari tauhid dengan sebenar-benarnya agar kita selamat menjumpai Rabbul Alamin. Karena salah satu motivasi yang membuat kita bersungguh-sungguh belajar tauhid adalah Allah berkenan mengampuni manusia semua dosanya jika menjumpai pencipta alam tanpa membawa satu ataupun sedikit pun dosa syirik.
Kata Allah Jalla dzikruhu dalam hadits qudsi, siapa yang datang menjumpainya dengan dosa sepenuh bumi ini, saya datang membawa ampunan sepenuh bumi kalau dia tidak menyekutukan dia. Kalau dia tidak disekutukan, Allah berkenan untuk mengampuninya. Semoga Allah beri taufik untuk kita semua untuk mempelajari tauhid dengan sebenar-benarnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.